Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back again my friend with Mahatalk with Rock Denim and Kofsan Indonesia. Beba, udah ngasing lagi dong Tuan Jam-Jam. Asik, seorang pengacara yang juga banyak acara. Beba, kali ini karena kedatangan seorang Tuan Jam-Jam yang notabene beliau core-nya ada di ranah hukum, kita akan ngobrolin seputar urusan hukum. Dari sekian banyak urusan hukum, ada yang cukup seksi buat aku. Karena bukan hanya sekadar urusan seksi, satu hal yang penting adalah kita berdiri dan besar di negara hukum. Yes, betul. Tapi problemnya, walaupun kita ada di negara hukum, sering sekali, banyak sekali di antara kita yang justru buta hukum. Yes. Blind but low, gitu kan? Nah, jadi kadang-kadang kita tuh bukan nggak urusan taat hukum, karena bisa jadi kita sendiri nggak tahu apa hukumnya. Yes. Ya kan? Betul. Akhirnya kemudian tiba-tiba masuk perkara dan diperkarakan, akhirnya menjadi kasus hukum. Padahal bisa jadi orang yang melakukannya bisa jadi tidak sepenuhnya tahu bahwa itu adalah bagian dari aturan yang negara. Nah, Beba, ini bukan lebih kepada ya ini hadirnya Mahatalk dengan menghadirkan seorang Tuan Jam-Jam dengan kapasitasnya beliau sebagai pengacara, lebih kepada bagaimana kita meluaskan pemahaman kita, meluaskan wawasan kita agar kita menjadi apa sih sadar sadar kumnas, sadar hukum nasional. Sadar hukum nasional. Yang ini saya kira sudah jarang ya digembar-gemborkan gitu ya. Karena ya akhirnya justru hari ini yang saya perhatikan untuk hal sehari-hari saja, misalkan hukum lalu lintas, hukum di lalu lintas. SIM itu di umur 17 tahun sebagai kadar dewasa baru dapatkan SIM. Tapi justru tindakan sehari-hari anak yang sudah dikasih motor itu dari mulai sejak SD sudah dikasih motor sama orang tuanya. Itu kan ya? Betul. Anaknya masih SMP sudah dikasih motor sama orang tuanya. Udah mah dikasih motor, can SIM can boga, terus teu marake helm dengan alasan ada deket ke hareup gitu kan ya. Kan tanpa sadar dengan pola pembiasaan seperti itu, pola pendidikan seperti itu tanpa sadar membiasakan anak pada urusan hukum. Ya, melanggar aturan lah. Melanggar aturan tanpa sadar. Nah, makanya ini saya pikir ini mungkin juga bisa menjadi salah satu permasalahan di kita sehari-hari. Kenapa Bandung jadi macet? Karena jangan-jangan sudah mulai banyak dari mulai anak SMP, anak SMA yang sejatinya belum seharusnya menggunakan kendaraan gara-gara lagi-lagi bisa melebar urusannya, urusan transportasi publik yang belum tersedia. Akhirnya orang tua ngambil shortcut, lebih murah dan seterusnya, akhirnya seperti itu. Dan tanpa sadar dengan cara seperti itu akhirnya melahirkan generasi-generasi yang tidak taat hukum. Dan ujung-ujungnya ketika sudah ada urusan dengan hukum, akhirnya ini dia. Benar tuh? Benar. Tepuhan pengacara. Udah gitu, leheung mun boga urusan anak, mun teu boga jadi prodeo. Nah, Beba, kali ini kita akan ngomongin tentang seluk-beluk urusan hukum kaitan dengan permasalahan-permasalahan yang dihukumkan. Nah, yang dihukumkan yang kemudian menjadi wilayah yang diprodeokan. Nah, kita akan cari tahu apa sih hukum prodeo itu, apa sih wilayah prodeo itu, bagaimana dan seterusnya. Dan Kang Jam-Jam ini, Tuan Jam-Jam ini adalah salah satu pengacara yang juga yang saya tahu di beberapa case, beberapa masalah, beberapa kasus, beliau turut memperjuangkan saudara-saudara kita yang sebutlah terbelit urusan hukum yang kemudian diprodeokan dan beliau maju ke depan. Silakan sampaikan Kang Jam-Jam apa itu prodeo dan seterusnya. Jadi orang nyebutnya apa dia? Gua mana? Jadi dalam penegakan hukum atau dalam menjadikan menjunjung tinggi hukum sebagai panglima tertinggi, atau dalam bahasa lainnya adalah supremasi hukum. Ada 3 pilar yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah sistem hukum yang kuat, gitunya. Yang kedua adalah penegak hukum yang jujur dan adil. Dan yang ketiga adalah kesadaran hukum masyarakat yang tinggi. Jadi tiga pilar ini harus tegak, kuat bersama-sama. Baru layak disebut supremasi hukum. Baru akan muncul atau akan lahir yang namanya supremasi hukum.
Jadi kalau kita hanya mengandalkan hukum yang kuat, sebetulnya secara sistem kita sudah punya sistem hukum yang kuat dalam konteks pidana ataupun perdata. Tapi lagi-lagi PR-nya ada di penegak hukum yang jujur dan adil. Oke. Apakah penegak hukum di kita sudah ada pada level itu semua? Sudah ada pada level itu semua atau belum? Karena penegak hukum di kita kan ada 4. Ada hakim, jaksa, polisi, dan pengacara. Ada 4 penegak hukum di negara kita. Oke. Itu penegak hukum? Yes, penegak hukum. Yang disebut dalam undang-undang sebagai penegak hukum. Ada 4. Jadi kalau kita berkoar-koar misalkan urusan penegak hukum harus jelas. Penegak hukum yang mana nih yang dianggap bermasalahnya? Apakah misalkan di level hakim? Apakah di level jaksa? Apakah di level kepolisian? Atau di level pengacara? Betul. Karena tidak bisa digeneralkan. Tidak bisa digeneralkan. Kemudian dalam konteks sistem demokrasi itu kan ada 3 lembaga kekuasaan. Si hakim ini adalah penegak hukum yang berdiri di kekuasaan yudikatif. Mereka yang 2 ini, polisi dan jaksa. Polisi dan jaksa. Mereka adalah para penegak hukum yang berdiri di lembaga kekuasaan eksekutif. Nah, yang ketiga, lawyer, pengacara. Mereka tidak lahir dari lembaga kekuasaan. Tapi mereka itu lahir dari rahim masyarakat. Salah satu indikatornya adalah advokat ini mereka tidak dibayar oleh negara, tidak digaji oleh negara posisinya. Itu dari 4 penegak hukum itu ada kategorinya lagi. Kemudian yang ketiga adalah tapi ada advokat negara. Advokat negara itu jaksa. Jaksa. Jadi kalau Ustadz Fahmi main ke kantor Kejaksaan Agung, itu di sana tuh ada tulisan pengacara negara gede. Itu tuh jaksa. Pengacara negara. Iya, jaksa. Jadi jaksa itu juga bukan hanya di wilayah pidana, di wilayah perdatanya pun ada. Itu. Jadi kalau negara berperkara di luar negeri, itu biasanya lawyernya itu dari kejaksaan, atau bisa juga dari profesional pihak ketiga yang ditunjuk oleh negara secara langsung. Nah itu terkait penegak hukum. Yang ketiga yang tadi di pembukaan Ustadz bicarakan adalah persoalan kesadaran hukum masyarakat yang tinggi. Ini juga menjadi satu pilar yang perlu dibangun. Karena kalaupun misalnya dalam pilar yang pertama dan yang pilar yang kedua sudah tegak, gitu ya. Sistem hukumnya sudah kuat, penegak hukumnya sudah jujur dan adil, tapi kesadaran hukum masyarakatnya rendah, itu akan terus terjadi pelanggaran-pelanggaran hukum. Posisinya. Gitu. Nah hari ini banyak masyarakat yang kesadaran hukumnya rendah, itu bisa diakibatkan oleh berbagai faktor. Tapi kan namanya juga balik lagi, namanya juga masyarakat. Mereka tidak bisa dipaksakan untuk memahami dan mengetahui seluruh undang-undang kan, posisinya di situ. Maka betul banyak sekali masyarakat yang menjalankan aktivitasnya, kemudian tiba-tiba mendapat surat panggilan dari kepolisian. Ada delik hukum. Ada delik hukum yang mereka ternyata langgar. Nah, dan lebih lagi posisi mereka adalah masyarakat yang tidak mampu secara finansial, secara ekonomi untuk membayar lawyer. Dan ini terjadi, saya sedikit cerita ini terjadi pada masyarakat yang beraktivitas, berusaha di situ Patenggang. Kayak daerah Kabupaten Bandung berarti? Kabupaten Bandung. Mereka sebagai tukang perahu dan fotografer. Mereka pada saat itu melakukan aktivitas seperti biasa, kemudian tiba-tiba ada yang namanya wisata modern Glamping Lakeside. Glamping Lakeside ini berdiri menjadi wisata modern baru, tapi view-nya memakai view situ Patenggang posisinya. Ketika itu masyarakat yang aktivitas ekonominya sebut saja mereka sudah terlebih dahulu ada di sana sebelum glamping. Mereka sudah terbiasa. Sudah berusaha di sana. Mereka mencari mata uang itu di sana sebagai tukang perahu dan fotografer. Ketika ada wisata modern glamping, secara langsung bahkan aktivitas ekonomi mereka menjadi menurun posisinya pada saat itu. Sedangkan ketika mereka mau berusaha, jadi perahu itu jadi nggak laku karena dulu itu di situ Patenggang perahu itu digunakan untuk nyebrang ke Batu Cinta. Sekarang karena ada glamping, ke Batu Cinta itu nggak perlu pakai perahu. Tinggal jalan kaki ke bawah doang. Gitu. Jadi otomatis tukang perahu itu jadi nggak laku. Terancam ekonominya. Fotografer jadi nggak laku juga karena sepi.
Akhirnya mereka itu sebetulnya sederhana, ingin aktivitas usaha, aktivitas ekonominya diakomodir oleh glamping. Waktu itu mereka mengajukan agar glamping memfasilitasi tempat untuk mereka berjualan. Jadi pindah jadi ngewarung lah bahasanya. Tapi ngewarungnya itu di glamping, diberi spot khusus. Oleh glamping pada saat itu dengan alasan-alasannya sendiri tidak diberikan. Sehingga mereka yang ada dari kumpulan pedagang-pedagang ini atau orang-orang yang menjalankan aktivitas ekonomi di glamping bermusyawarah, kemudian melahirkan satu kesepakatan bersama bahwa mereka ingin berbicara dengan manajemen glamping. Ditunjuklah 5 orang perwakilan. Sudah berbulan-bulan si pimpinan perusahaan ini atau manajer perusahaan ini nggak mau turun menemui warga. Akhirnya 5 orang ini berinisiatif untuk mengamankan uang tiket. Jadi ketika hari Sabtu, loket masuk, oleh mereka bahasanya apa ya? Diboikot gitu ya? Diboikot sebagai bentuk protes. Sebagai bentuk protes di sore hari setelah tutup itu juga. Kemudian dibicarakan secara baik-baik dengan kepala tiket. Bahwa uang tiket pada hari itu di satu loket itu kan loketnya banyak, Set. Satu loket ditahan oleh warga. Itu ditahan oleh warga dengan alasan dengan harapan bisa bertemu langsung. Yes, betul. Dengan harapan bisa bertemu langsung. Ngobrol langsung dengan pihak manajemen. Dengan pihak manajemen. Karena sejauh ini mereka tidak mendapatkan kesempatan. Tidak punya bargaining position yang kuat gitu. Akhirnya dikumpulkan, divideokan, didokumentasikan secara baik-baik, secara baik-baik gitu. Bahkan dicatat dalam kwitansi. Ketika itu saya masih ingat 25 juta sekian. Jumlah satu loket tiket dalam satu hari di hari Sabtu pada saat itu. Dihitung, dibereskan, dikwitansi. Itu sebagai tanda terima lah bahwa uang ini ada di warga, bukan dipakai untuk apa-apa gitu, tapi untuk disimpan aja di warga, dititipkan di warga. Sore harinya selesai, ketika 5 orang ini pulang ke rumah, ba'da maghrib 5 orang ini langsung ditangkap. Sama polisi? Sama polisi. Penegak hukum ya? Sama polisi. 5 orang ini tiba-tiba ada yang sholat di masjid, pulang sholat tiba-tiba digerowok gitu, ditangkap. Wah, seru gitu. Dan 5 orang... Ngeri. 5 orang ini ditahan di Polsek Pangalengan. Di Polsek Pangalengan, ditahan di Polsek Pangalengan untuk dilakukan pemeriksaan. Otomatis warga demo semua, karena solidaritas itu kuat di sana. Di demo Polsek Pangalengan tidak mampu menampung aspirasi ketika itu, sehingga dipindahlah ke Polres Tabes, Polres Tabes Bandung atau Polres Soreang lah. Polres Bandung ketika itu, dipindah ke Polres Bandung. Nah ini sekali lagi ya, yang mungkin dalam tanda kutip oknum ya, penegak hukum. Mereka itu waktu itu disangka oleh pasal pencurian disertai kekerasan. Waduh. Ancamannya 12 tahun. Wow. Pemerasan disertai ancaman. Dituliskannya seperti itu? Iya, 2 pasal yang disangkakan. Yang hukuman pidananya itu 9 tahun. Jadi 9 tahun dan 12 tahun. Walas ya. 20 juta tahun tuh? Enggak. Enggak gitu. Dijumlahkan ya. Dijumlahkan. Jadi bisa dijumlahkan 12 isapan gitu kan. Jadi pasal primer dan pasal sekunder lah. Jadi sangkaan pertama dan sangkaan kedua. Nah, mereka melakukan pemeriksaan yang jelas-jelas dalam kitab hukum acara pidana itu juga diatur di sana. Saya lupa pasalnya berapa. Intinya ketika ada seseorang yang disangka oleh pasal yang ancaman pidananya di atas 5 tahun, maka dia wajib bahasanya didamping oleh seorang advokat. Jika tidak mampu, maka negara wajib menyediakan posisinya. Nah, akhirnya ketika itu mereka dilakukan pemeriksaan, proses hukum, penyidikan di tingkat kepolisian, itu tanpa menggunakan pengacara, Sat. Itu benar salah? Salah. Harusnya sambil didamping oleh pengacara. Dan mereka itu dengan doktrin bujuk rayu disuruh untuk menandatangani surat pernyataan tidak menggunakan pengacara. Jadi di doktrin itu
jangan pakai lawyer lah sayang, mending duit kamu itu buat anak istri kamu di rumah. Bahasanya seperti itu. Bahasanya seperti itu. Padahal kalau mereka tidak sanggup, negara wajib memfasilitasi. Bahkan bukan hanya negara, setiap advokat itu wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma terhadap para pencari keadilan yang tidak mampu. Sekelas Mas Hotman Paris sekalipun. Yes, betul. Bahkan sekelas pengacara baru disumpah pun dia udah terkena kewajiban itu. Harus ada slot untuk itu. Iya, betul. Yang akhirnya nggak pakai lawyer tuh di tingkat kepolisian. Karena takut ada ancaman tadi. Ada bujuk rayu. Ada bujuk rayu. Ada bujuk rayu. Ada bujuk rayu. Seharusnya perkara ini ketika dilimpahkan ke kejaksaan, harusnya jaksa tuh nolak. Si berkas tuh harusnya dibalikan lagi. Seharusnya karena tanpa tidak didamping, pemeriksaan itu tidak didamping oleh advokat. Tapi di kejaksaan lagi-lagi dalam tanda kutip oknum diterimalah berkas perkaranya. Sehingga singkat ceritanya akhirnya diajukanlah sidang di Pengadilan Negeri Balai Bandung. Itu 2017 lah, 2017, tahun 2017. Ini pelajaran ya buat kita agar kita juga punya semacam alarm. Yes. Kapan seharusnya kok kita dikasuskan layak dan tidak melibatkan seorang pengacara advokat gitu. Dan bukan alasan lu nggak punya uang. Betul. Gitu. Karena pun ketika kita tidak punya dana untuk kegiatan itu, kalau kategorinya apa tadi namanya? Tidak mampu akan ada bantuan dari negara. Gitu. Tidak hanya dari negara, setiap advokat punya kewajiban untuk itu. Akhirnya sidang, dan di sidang pertama itu kan agendanya pembacaan dakwaan. Ketika dakwaan dibacakan di hadapan majelis hakim, majelis hakim memperhatikan bahwa pasal yang didakwakan itu ancamannya 9 dan 12 tahun. Otomatislah hakim nanya kan, setelah jaksa baca itu nanya, Pak Jaksa, ini mana lawyernya? Karena ancamannya di atas 5 tahun. Jaksanya, ini cerita dari warga ya. Jaksanya menyodorkan surat pernyataan yang dulu, tanda tangan. Ditolaklah otomatis oleh hakim, karena hakim kan berpatokan pada undang-undang. Ditolaklah oleh hakim, akhirnya ditanya, mau pakai pengacara dari negara, dalam hal ini pos bantuan hukum yang ada di setiap pengadilan. Di Pengadilan Negeri Balai Bandung juga ada pos bantuan hukum, atau mau pakai pengacara keluarga, artinya pilihan keluarga. Akhirnya waktu itu saya ingat di antara warga itu adalah yang menyambung ke LBH Unisba. Walaupun saya bukan alumni Unisba, tapi senior saya waktu itu aktif di sana, aktif di Unisba. Akhirnya saya ditarik lah jadi tim kuasa hukum berempat. Nah, ketika ketika posisinya? Kita ngeklik dengan warga pun, karena ini kan prodeo. Ini kasus prodeo. Nah, sebenarnya terjemahan dari prodeo itu sendiri apa? Sukarela. Iya, sukarela. Jadi atau non cost lah, 0 rupiah. Tidak ada sepeser pun yang dibayarkan. Ini sudah ngeklik dengan warga bahwa ini adalah kasus prodeo. Tidak ada lawyer fee, tidak ada operasional, tidak ada success fee. Polos gitu ya. Ngeklik, kita melakukan pembelaan secara cuma-cuma terhadap 5. Ini sebenarnya nu make logo Ilas Berama teh pengacara ge berhak euy nya. Tapi lamun ngurus prodeo hungkul, karek logona Ilas Berama. Tapi bagi saya dalam menangani kasus ini tuh ada kepuasan tersendiri. Ketika tidak dibayar oleh uang, setiap sidang ngumpul warga guys. Jadi satu ruangan sidang utama di Pengadilan Negeri Bandung, setiap sidang itu penuh, sesak oleh warga. Dan saya ingat sidangnya itu setiap hari Rabu, dan setiap hari Rabu situ Patenggang itu tutup. Karena kompak, semua menghadiri persidangan itu. Nepikeun ka warga teh ngaliwut saya di pengadilan. Di kantor pengadilan? Di pengadilan. Ngalampar gitu aja. Emang dari jam berapa sampai jam berapa? Karena kan standar waktu dulu sebelum Covid itu standar tahanan itu dari lapas ke pengadilan itu jam 10. Sedangkan kan warga itu jauh dia di Pangalengan harus ke PN Balai, mereka itu dari jam 6 itu dari sana tuh udah berangkat, udah pergi. Nyampe ke lokasi jam berapa? Jam 8, jam 9-an lah. Udah standby. Sementara sidang dimulai jam
Sidang dimulai ya ketika hakimnya siap, jaksanya siap. Kadang jam 10 pas, kadang lebih dari zuhur juga. Gitu. Jadi nungguan panggilan, weh? Nungguan panggilan gitu posisinya, nunggu pihak lengkap. Jadi warga teh ngalampar weh saat gitu. Bahkan ngaliwat didinya gitu, mulat, lain sebagainya. Botram pokoknya. Botram, tak maksud saya itu botram. Keren. Tapi ulang kadang-kadang botram hayang dipanggil aku. Terus? Suasana itu yang bagi saya lebih dari uang, Sat. Suasana itu yang bagi saya ada kepuasan batin. Ada kepuasan batin tersendiri. Bahkan ketika saya pulang teh, sok dibekelan stroberi. Tuh kan tenor rupiah teh sebenarnya. Atau bandrek abah. Tuh kan ya, bener kan? Jadi tuh prodeo teh sebenarnya ayah meureun. Gitu. Jadi ada rasa kepuasan tersendiri di situ, dan alhamdulillah Pak asalnya ya qadarullah sekali lagi putusannya juga si warga itu bebas gitu, menang. Posisinya jadi puncak bonus lah itu malah. Tapi bagi saya prosesnya yang bagi saya tidak sejarah lah di dalam hidup saya. Kasus prodeo yang di Pengalengan itu saya bela Pengalengan itu. Bahkan satu saat ketika kasus ini udah selesai dan pada momentum tertentu saya kebenaran main ke situ Patenggang. Jadi pas markirkeun mobil teh lupa merenya ke sayanya orang-orang natenya. Asa kenal cenah, pokoknya pajam-jam eta tukang dagang Sat ngariung langsung ke mobil saya. Saralaman Sat ka saya. Asa jadi sultan pada hari tamu merenya. Asa jadi sultan. Jadi betul saya dididik ku senior-senior saya bahwa untuk usia seperti kamu, kan saya jadi advokat 2018, 2017, jadi advokat. Sekarang kan berarti usianya baru 5 tahun. Jadi untuk usia seperti kamu, yang berharga itu bukan uang, tapi pengalaman atau jam terbang, pride. Jadi tanganilah sebanyak-banyaknya perkara-perkara yang itu yang bisa jadi bagian dari CV kamu. Yes, portofolio saya. Betul. Gitu sih Sat. Jadi Beba Mahatok Indonesia ini tentang urusan sadar hukum, aware tentang urusan hukum, dan ternyata di negara kita yang konon katanya negara hukum ada sisi-sisi yang lain yang notabene ya ini justru menjadi kewajiban bersama. Akhirnya kan jadi kewajiban sama. Betul. Bukan melulu urusan pengadilan itu bukan urusan sepenuhnya milik negara. Betul. Tapi ternyata ada kewajiban dari sejumlah pengacara yang pada kasus prodeo itu. Betul. Sebagai kewajiban bagi para pengacara untuk membela keadilan. Gitu. Nah, sebenarnya ada nggak sih kasus-kasus yang tadinya prodeo kemudian jadi tidak prodeo, misalkan bergeser, misalkan? Ada nggak sih? Bergeser? Menjadi profit maksudnya? Iya, misalkan. Nggak ada. Dan tidak boleh ada. Jadi ketika seorang advokat itu aktif di lembaga bantuan hukum atau LBH, maka hakikatnya setiap perkara yang masuk itu harus selektif. Artinya kalau perkara profit tidak boleh ditangani oleh LBH. Jadi perkara-perkara non-profit itulah yang masuk ke LBH. Dan non-profit itu dari awal sampai akhir. Gitu loh posisinya. Nggak boleh tiba-tiba berubah di tengah jalan, kan kita buka duit di mana gitu. Nggak punya uang, dari mana dia uangnya, itu posisinya. Terkecuali kasusnya bukan persoalan pidana, tapi persoalan perdata. Misalnya pidana itu seperti apa, perdata itu seperti apa? Secara sederhana pidana itu hukum publik yang berkaitan dengan kriminalitas. Kategorinya? Dengan kejahatan. Pidana. Kalau perdata itu hukum privat. Itu biasanya kaitannya dengan hak milik kita. Gitu. Seperti hak milik kita pada tanah dan bangunan rumah. Sengketa tanah, sengketa rumah, bisnis. Gitu itu kan. Utang piutang itu perdata. Secara sederhananya seperti itu. Hukum privat. Tapi kalau sudah urusan dengan sesuatu yang dikriminalkan itu pidana. Ya. Mungkin kalau maksud Ustadz dari prodeo menjadi profit, mungkin duduk perkaranya seperti ini. Jadi ada dalam konteks waris, ada ahli waris yang dia punya harta waris, tapi harta warisnya ini dikuasai oleh pihak ketiga.
posisinya para ahli waris ini sebetulnya orang tidak mampu. Oke. Gitu. Nah ini bisa jadi profit tapi di ending. Oh, di akhir. Setelah di akhir. Berhasil lah kasar. Setelah berhasil. Oke. Kalau seperti itu banyak. Oke. Gitu orang-orang. Tapi sejauh ini sih kasus dari periode profit itu ya waris. Pasti ada nilai profitnya juga. Katanya dengan catatan ya. Katanya dengan catatan gitu kan. Namun menang gitu kan posisinya. Gitu. Karena kayak embel-embel ke tukang. Tapi secara proses mah tetap diprodeokan kategori secara nama. Proses itu diprodeokan, mereka itu hanya dibebankan untuk membayar panjar pengadilan. Jadi ketika apa itu panjar pengadilan itu apa? Biaya resmi yang harus dibayarkan. Berapa biaya resmi pengadilan untuk satu kasus? Itu ada surat ininya, ada surat ketetapannya. Itu biasanya disesuaikan dengan pihak yang digugat. Jadi itu mah geus aya rumusna lah di pengadilan dan itu resmi uang masuk ke negara. Tapi tidak akan tinggi, tidak terlalu tinggi. Nah, gini, Tuan Jam-Jam yang saya pertanyakan misalkan ada nggak sih misalkan kan tadi disebutkan bahwa setiap pengacara itu, setiap para penegak hukum itu sebut saja di level pengacara itu punya kewajiban untuk memfasilitasi warga. Yes. Even dalam tindakan non-profit sekalipun. Betul. Yang kemudian dalam bahasa itu prodeo misalkan. Betul. Pertanyaan saya, ada nggak sih cost buat para pengacara atau para penegak hukum untuk melakukan sejumlah sosialisasi di lembaga pendidikan? Oke. Yang dulu mungkin Kang Jam-Jam pernah ingat, misalkan di salah satu pesantren non jauh di sana, pernah melakukan tindakan santri sadar hukum misalkan. Nah, saya pikir ada nggak sih program-program yang ada di teman-teman advokat, apakah perkumpulan advokat yang misalkan dengan menyengaja terprogram sedemikian rupa datang door to door ke tiap sekolahan untuk membangun frame bahwa ini loh negara kita negara hukum, bla 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 bla. Akhirnya harapan yang nomor 3 tadi bahwa misalkan supremasi hukum kan dibangun pada 3 hal. Yes. Yang terakhir adalah kesadaran hukum dari masyarakat yang sendiri. Tinggi. Nah, maksud saya ini bagaimana melakukan tindakan ini? Iya. Kan rata-rata yang saya tahu nih, rata-rata orang baru melek hukum itu ketika sudah kejadian. Ya, betul. Nilai preventifnya bagaimana ini gitu. Ya. Nah, bagaimana misalkan awareness para pengacara, entah itu atas nama perkumpulan pengacara yang punya kesediaan door to door datang ke setiap sekolahan, entah dari mulai jenjang dini sekalipun, PG, TK, SD, SMP, SMA misalkan door to door melakukan sosialisasi hukum tentang hukum negara kita yang sifatnya tentang urusan kesiswaan, bullying, apapun itu. Setahu saya seolah-olah mereka baru mau pada datang kalau kita undang gitu kan. Betul. Tidak ada door to doornya, tidak ada proaktif gitu, bersikap proaktif. Nah, masalahnya apa kira-kira? Yes, jadi kalau sebetulnya kan tingkat kesadaran hukum masyarakat yang tinggi itu adalah tugas negara, sebetulnya kan. Cuman dalam hal ini kita juga kan sebagai advokat atau sebagai perkumpulan advokat secara khusus mengadakan program kesadaran hukum pada masyarakat atau pada siswa itu belum secara serius digarap gitu. Itu hanya secara sukarela saja, hanya sukarela aja digarapnya itu. Dan istilahnya kesadaran hukum yang perlu ditimbulkan itu kan, jadi gini, kalau negara membuat undang-undang yang baru, itu ada anggaran untuk sosialisasi undang-undangnya melalui lembaga legislatif. Tapi kan untuk hukum-hukum yang terdahulu nih, yang seperti hukum pidana, hukum perdata, itu kan sudah tidak ada anggaran ke situ, itu posisinya. Sehingga dalam menimbulkan kesadaran hukum masyarakat yang tinggi itu sebetulnya menjadi tanggung jawab kita semua. Karena tidak bisa mengandalkan dari negara saja. Itu anggarannya itu tidak ada pendidikan hukum terhadap masyarakat gitu. Jarang saya temui gitu. Iya, karena kan seolah-olah kalau di masyarakat bawah misalkan sebut saja ketika saya menemukan kasus di level RT, RW atau kelurahan sekalipun rata-rata berhenti di polisi. Jarang melibatkan pengacara. Iya. Karena bisa jadi ternyata itu mah kasusnya misalkan di bawah 5 tahun ancamannya. Betul. Akhirnya hanya berhenti di penegak hukum di ranah kepolisian. Dan tidak melibatkan pengacara. Tapi kalau sudah masuk ke ranah sampai ke ancaman sampai 5 tahun, itu punya hak. Nah, pertanyaannya kan kadang-kadang lagi-lagi tadi urusan tadi, misalkan kadang-kadang udah ditakut-takuti terlebih dahulu. Karena yang jangan-jangan mindset yang dominan di masyarakat adalah
mun geus urusan pengacara, ya urusan aja kieu deui, gitu kan ya. Nah, sebenarnya seperti apa sih sebenarnya bahwa ternyata ya itu tadi sekarang baru tahu misalkan nggak selalu loh urusan pengacara dengan uang gitu kan. Lembaga bantuan hukum itu banyak. Bahkan bukan di Bandung ada berapa, Kang? Oh banyak, atau banyak. Puluhan? Banyak. Puluhan. Oke. Puluhan. Bukan hanya setiap pengadilan yang wajib menyediakan pos bantuan hukum, tapi bahkan organisasi-organisasi advokat pun punya kewajiban lembaga bantuan hukum itu. Bahkan sekarang Ormas punya lembaga bantuan hukum itu. LSM atau yayasan bahkan juga bisa jadi punya LBH itu. Banyak kalau LBH mah. Dan jadi yang selalu saya titipkan pesan pada masyarakat ketika tersangkut masalah hukum, kemudian kondisi finansial tidak mencukupi, jangan ragu untuk datang ke lawyer. Ya, minimal konsultasi, ngopi, karena ya disuguhan merenya ke pengacara. Karena dari sekian puluh ribu pengacara yang ada di Indonesia, semua dari mereka itu memiliki kewajiban yang sama. Pasal 18 lah, Undang-Undang nomor 8 tahun 2004 tentang advokat kalau tidak salahnya. Mereka itu diwajibkan memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma, bahasa undang-undang nih, terhadap para pencari keadilan yang tidak mampu. Gitu. Kadang kan masyarakatnya ngeper tinggal saat. Jadi mereka itu merasa inferior, merasa takut, merasa lemah untuk datang ke kantor hukum. Untuk datang ke LBH. Bahkan hanya untuk sekedar konsultasi. Jadi kalau kita tidak mampu terjangkit masalah hukum, jangan pusing mencari LBH. Kalau di pinggir rumah kita ada kantor hukum, datang aja ke kantor hukum. Karena mereka juga adalah advokat yang diwajibkan oleh undang-undang membantu dan tadi. mereka sudah disumpah? Sudah disumpah, jelas posisinya. Jadi indikatornya adalah ketika misalkan tiba-tiba kita ditimpa masalah, kemudian ada ancaman lebih dari 5 tahun, itu pun sudah otomatis. Langsung konsultasi ke pihak pengacara. Betul. Gitu. Jangan dibiarkan loss begitu saja, berhenti di penegak hukum kepolisian. Karena kita punya hak. Punya hak untuk pakai lawyer. Namun di atas 5 tahun. Bahkan bukan lagi wajib itu. Bahasa undang-undangnya wajib. Kalau di bawah 5 tahun itu enggak. Itu di bawah 5 tahun enggak. Makanya kemudian rata-rata kalau di bawah 5 tahun yang paling efektif dan efisien adalah musyawarah mufakat. Betul. Walaupun sebenarnya semua masalah kata kuncinya di musyawarah mufakat. Betul. Jadi dalam bahasa hukum selesai perkara pidana itu di wilayah kepolisian, itu namanya adalah restoratif justice. Restoratif justice. Ya, menyelesaikan satu perkara pidana secara kekeluargaan. Itu ada diatur dalam undang-undang juga. Untuk meminimalisir penggunaan lapas yang sekarang sudah membludak lah. Itu kan lapas itu dibiayai oleh negara dia. Semakin banyak orang masuk penjara, semakin besar beban negara untuk membiayai lapas. Sehingga lahirlah satu kebijakan baru yang namanya restorasi justice itu. Restoratif justice bahkan tapi ini tolong jangan disalahgunakan ya sama masyarakat. Untuk tindak pidana yang nilai kerugiannya itu di bawah 2.500.000, itu tidak perlu disidangkan di pengadilan. Jadi misalnya ayah budak gitunya, atau orang yang mencuri uang 500.000, 200.000, itu tetap diproses hukumnya di kepolisian, diadili di kepolisian, tapi tidak sampai disidangkan ke pengadilan karena di bawah 2.500.000 posisinya. Gitu. Artinya apapun itu kita mesti tahu rule of game yang ada di negara kita sendiri. Betul. Agar kita tidak salah kaprah dan juga tidak menyalahgunakan aturan yang sudah ada. Betul. Karena akan menjadi sangat omong kosong kita ada di negara hukum sementara kita sendiri buta hukum. Betul. Gitu. Nah, teman-teman ingat tadi ya, penegak hukum di kita itu ada empat. Pertama ada hakim, kedua ada jaksa, ketiga ada kepolisian, dan ketiga ada lawyer. Ya, keempat ada lawyer. Dan ketika kita menemukan satu permasalahan, ditimpa satu permasalahan yang kemudian ada tulisannya ancaman, baik pidana maupun perdata itu, baik pidana maupun perdata di atas 5 tahun, kita punya hak. Jadi kita nggak usah datang sendiri, tapi wajib ditemani oleh pengacara. Kenapa wajib ditemani? Karena rata-rata kita sendiri buta hukum untuk langkah-langkah selanjutnya, how to-nya seterusnya gitu.
Nah, hal yang lain yang menarik dari tadi kasus yang Pangalengan sebagai contoh, sebenarnya hikmah lain buat masyarakat bahwa kan itu inisiatif. Betul. Mengambil uang kenceleng misalkan seperti itu. Nah, kira-kira uang tiket, loket tiket. Uang tiket. Kenceleng mah pidana. Ya, kenceleng. Uang tiket itu. Nah, maksud saya gini, biar apa ya, bahwa biar tidak mudah orang begitu mudah misalkan, wah geus semuanya mah kurang dipidanakan, geus mah kurang diperkarakan dan seterusnya. Rambu-rambu apa sih yang butuh diketahui oleh masyarakat? Iya. Ya sebetulnya susah ya. Kalau rambu-rambu itu kan berarti dia harus baca tuh pasal-pasal di kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Apa saja tuh yang dilarang oleh negara dari sekian ratus pasal. Susah sih. Cuman kan secara, naon sih bahasa? Naluri atau insting? Instinktif lah ya. Instinktif. Kita sudah bisa tahu mana benar mana yang salah. Ayat kerteg lah di. Kerteg bahasa Indonesia namanya getaran lah. Getaran kecil lah di hati itu kan. Getaran kecil di hati bahwa oh itu salahnya. Dan seringkali yang perlu digarisbawahi dalam konteks ini adalah jangan sampai telat untuk datang ke lawyer, untuk konsultasi ke lawyer. Karena seringkali saya menemukan perkara kasus jauh, sudah jauh prosesnya, baru konsultasi ke pengacara, lawyer, ke pengacara gitu. Nah, sehingga seringkali dalam kasus-kasus penanganan yang perkaranya sudah jauh tapi baru konsultasi ke lawyer, banyak langkah-langkah hukum atau kesempatan yang bisa diambil gitunya, hak yang bisa diambil tidak digunakan gitu posisi nate gitu. Salah langkah ti heula berarti. Salah langkah ti heula gitu posisi nate. Sehingga ya pada akhirnya merugikan dirinya sendiri itu posisinya. Dan yang jadi poin utama, kunci utama ketika konsultasi dengan lawyer itu adalah kejujuran. Ini seringkali saja klien itu atau memutarbalikkan fakta, tidak bersikap jujur, hanya dasar untuk kepentingan dirinya sendiri, yang akhirnya ya kacau. Bisa jadi kacau. Dan yang rugi kan bukan lawyer, yang rugi dia sendiri posisinya. Jadi bisa berlarut-larut ya. Bisa berlarut-larut. Jadi kamu paling lama menghadapi kasus yang diprodeokan berapa lama itu? Ya paling kemarin itu hampir 1 tahun lebih lah. 1 tahun lebih? Prodeo itu 1 tahun lebih. Wow. Itu. Dan itu 1 tahun lebih itu misalkan per minggunya dia harus datang ke pengadilan atau kayak gimana? Tergantung. Bisa jadi 1 minggu, bisa juga ada penundaan sidang. Idealnya sidang itu 1 minggu 1 kali. Idealnya. Gitu. Tapi kan ketika misalnya ada hakimnya yang harus ikut diklat, misalnya ada jaksanya ini, lawyernya atau ini. Bahkan ngantri masalah. Ya, jadi kadang-kala diundur 2 minggu. Diundur paling lama sih 2 minggu. 2 minggu. Diundur. Tapi idealnya 1 minggu sekali. 1 minggu sekali. Gitu posisinya. Wow. Nah, hal yang lain tentang urusan kasus yang diprodeokan. Tadi kita sudah mendapatkan kata kunci ketika kita menggunakan hati nurani. Pada dasarnya kita bisa bersikap hati-hati pada setiap urusan, apakah nanti bisa diperkarakan dan tidak. Ketika kita mau menggunakan hati nurani, insya Allah kita bisa bersikap hati-hati. Artinya tidak harus melulu melibatkan seluruh jajaran penegak hukum tadi. Betul. Terlebih ketika kita dalam menyikapi suatu permasalahan, disikapi dengan sikap yang legowo, ikhlas dan seterusnya, bisa jadi selesai dengan restorasi justice tadi ya. Restoratif justice. Restorasi justice. Yes. Restorasi justice. Nah itu hal-hal yang perlu teman-teman ketahui. Dan hal yang lain sebenarnya tentang urusan buta hukum. Kalau kita tarik ke ranah pendidikan, kan seolah-olah baru pengenalan hukum itu misalkan di sekolah-sekolah itu melalui pelajaran apa itu? PPKN. Misalkan PPKN. Dan itu kan semacam keraknya yang gambaran umum. Detail nama jauh pisan. Kan karena pasal ini yang belum tentu semua orang juga bisa hafal. Betul. Pengacara lagi centang tuh hafal. Belum tentu hafal, harus buka lagi kitabnya gitu kan. Nah, artinya bisa jadi salah satu pegangan, tapi tentu akan menjadi sangat asik ketika menurut saya baik para pengacara secara personal maupun bagi para pengacara secara perkumpulan, asosiasi bersedia melakukan sosialisasi dari sekolah ke sekolah kan? Dari pesantren ke pesantren gitu kan. Karena satu sisi kita berusaha menegakkan supremasi hukum tadi dengan membangun kesadaran masyarakat hukum.
Kedua, bisa jadi media promosi, bener tuh? Kan kita nggak tahu. Karena advokat itu, mereka oleh undang-undang dilarang untuk memasang iklan, baik di media elektronik maupun di media cetak. Jadi orang temenang iklan. Kita nggak boleh iklan, tapi wajib mensosialisasikan dan wajib memberikan bantuan. Betul. Dan itu tanpa sadar dipahami sebagai promosi. Betul. Makanya sok atulah ke para advokat, ke para pengacara, sing boga kehadean datang ke sekolah, datang ke pesantren-pesantren untuk mengenalkan agar Indonesia yang kita bayangkan dengan supremasi hukum itu mewujud gitu. Ya, generasi-generasi ke depan mereka yang masih sekolah di tingkat SMA atau aliyah lah ya. Dan itu sudah pernah kita lakukan. Kita bareng lakukan kan di salah satu pesantren. Cuman memang kontinuitas atau konsistensi itu yang perlu kita jaga, kita bangun kembali gitu memang. Nah, satu sebelum kita tutup, Jam, apa yang membuat Tuan Jam bersedia ada di dunia hukum? Siapa sih benchmark Anda, seorang sosok penegak hukum yang Anda bayangkan? Aku pengen kayak dia. Misalkan kalau teman-teman polisi, misalkan rata-rata yang tahu misalkan polisi yang jujur itu, penegak hukum yang jujur itu salah satu benchmark yang populer itu adalah misalkan Hugeng misalkan. Aku pengen kayak Hugeng misalkan. Betul. Nah, kalau di teman-teman pengacara siapa yang kamu idolakan? Karena mungkin saya lahir dari rahim aktivis. Jadi yang saya idolakan adalah advokat senior yang memang banyak berjuang bersama para aktivis dan membela aktivis. Beliau adalah saya M. Inisialnya M. Bukan. Oh, bukan Salah M. Salah. Ada deh. Inisialnya B. Adnan Buyung Nasution. Oke. Itu adalah Mas Adnan. Cita-cita. Si rambut putih itu. Si rambut putih itu bagi saya sosok advokat yang luar biasa. Jadi seringkali ukuran kesuksesan seorang lawyer, seorang advokat itu dinilai dari materi. Pakai mobil naon jam tangan sabaraha. Gitu ya. Dompet, tasnya apa gitu. Tapi bagi saya justru ukuran suksesnya seorang pengacara itu dari seberapa banyak sih perkara prodeon nu kumaneh tangani. Geus sabaraha ribu masyarakat nu teu mampu dan kamu tolong gitu. Kamu bersamai, kamu damping gitu posisinya. Dan bagi saya sosok itu ada di Adnan Buyung Nasution. Adnan Buyung Nasution terlepas dari pemahamannya atau apanya gitu ya. Tapi sosoknya sebagai seorang advokat yang membela para buruh, membela orang-orang tidak mampu, bahkan membela para aktivis, itu sangat luar biasa. Dan itu nerapisan di diri saya gitu. Mahatok Indonesia ini yang jadi penting. Kenapa? Karena apapun profesi yang teman-teman nanti ambil, ketika kita tanpa mengetahui siapa yang menjadi semacam public figure kita dalam satu profesi itu, kita akan sangat mudah kehilangan arah. Karena sebut saja tadi Mas Adnan Buyung Nasution dengan sejumlah kredibilitas, sejumlah prestasi seterusnya, artinya Tuan Jam sendiri meneliti latar belakang beliau seperti apa, dan prestasi-prestasi apa seperti akhirnya tersemat dalam dirinya untuk bersedia memperjuangkan keadilan rakyat Indonesia. Dan ini menjadi sangat penting karena ini akan menjadi arah titik bangsa menjadi membangun bangsa yang menegakkan nilai supremasi hukum. Gitu. Oke, teman-teman, Mahatok Indonesia. Urusan hukum memang bukan urusan sembarangan, tapi kita bisa menjadi sangat sembarangan kalau kita tidak tahu urusan hukum. Dan tentu untuk menjadi advokat harus menegakkan manfaat untuk melibas urusan-urusan yang bisa melahirkan mafsadat. Oke? Gue Ami. Bos, nanya hiji lah. Oh, ada pertanyaan. Ada pertanyaan. Aing baru rek ditutup tuh kan. Kebalik pertanyaan. Audiens boleh. RKUHP nu anyar atau nu kolonial? Anjing. Anjing, tak bisa pakai bahasa anjing. Keras hampura euy rada keras pertanyaanna. Hajar. Urang teu ngarti. Kalau kiblatnya hukum modern, orang nu baru, RKUHP yang baru. Apa bedanya?
Yang kurang soroti kayaknya dari asas legalitas. Asas legalitas dulu itu kan asas legalitas itu nullum delictum nulla puna sine pravia lege punali. Oke, itu ini bahasa Zimbabwe-nya di sini ada terjemahannya ya. Itu asas legalitas yang diambil dari hukum Belanda. Kolonial. Jadi kan kita belum merdeka sesungguhnya ketika kita belum menciptakan sistem hukum yang sesuai dengan adat Indonesia. Otomatis asas legalitas hari ini yang dicampur padukan dengan nilai-nilai hukum adat yang ada, gitunya diperbaharui bahkan. Gitunya asas legalitas itu sebetulnya asas legalitas yang tadi sudah menjadi pakem umumnya di dunia. Cuman sekarang itu muncul ciri khas penyesuaian sesuai dengan adat Indonesia. Jadi di asas legalitas itu ada satu. Ini yang kemudian dalam tradisi syar'i Indonesia Islam ada disebut dengan al-adatu muhakamah. Ya, adat itu bisa menjadi hukum. Eta geus heula batur mah tah kade. Jadi keberlakuan hukum adat hari ini juga diakui dalam KUHP yang baru. Jadi ketika ada hukum adat, ketika ada satu tindakan yang itu oleh hukum adat dipandang sebagai tindak pidana dan ada hukum adatnya, itu boleh diterapkan berdasarkan asas legalitas di RUKHP yang sekarang gitu posisinya. Jadi kalau ditanya RUKHP baru atau RUKHP lama ya barulah. Baru. Karena menjembatani nilai-nilai kearifan lokal. Betul. Dan ada ciri khas keindonesiaan yang masuk. Dan yang paling penting adalah keberpihakannya kemana? Karena kan rata-rata kalau memegang teguh pada kolonial, urusannya yes. Ya. Tapi menjadi argumentasi penolakan naon gitu. Makanan akan terjadi di Ketuk Palu. Itu jadi positif negatif. Ada urusan teruji dan tidak teruji. Ya kan sih gak gitu meren. Urusan menguntungkan tidak menguntungkan. Siapa pertanyaan menyulitkan Ayo. Teman-teman Matok, apapun yang kamu sampaikan, apa kamu pikirkan ketika kamu punya masalah yang kemudian diprodeokan, kamu bisa menghubungi Mahatok. Nanti dihubungi dengan Tuan Jam-Jam ya. Jadi teman-teman gak usah takut, hari ini kita punya teman seorang pengacara. Siap. Tapi tentunya mudah-mudahan kita tidak punya masalah dengan para penegak hukum. Tapi kita tetap membangun silaturahmi dengan para penegak hukum, itu penting. Betul. Gue Ami dan ini Tuan Zam-Zam. Nanti kamu bisa bicara lagi lebih banyak lagi via komen dan seterusnya ya. Dan nanti di segmen yang lain kita akan bikin produk. Ya, insya Allah nih Matok akan bikin produk yang pada setiap kegiatannya tidak hanya sekedar tapping, tapi juga bisa live. Teman-teman bisa hadir dan bisa langsung tanya jauh segala langsung. Nanti tunggu tanggal mainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.